Gagliardini sama Ranocchia main di Liga Champion babak 16 besar. Ini udah gila. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Aduh, gue baru sampai rumah dari kantor dan tadi pagi bangun jam 2:30 nonton Inter yang lagi-lagi membuat gue mengawang-awang seneng selama 70 menit, 75 menit dan akhirnya ujung-ujungnya kalah. Ini udah entah keberapa kalinya kita menguasai pertandingan, yang menguasai pertandingan 50-50 deh sama Liverpool, tapi kita mendominasi dalam hal menciptakan peluang. Lautaro ada one on one sama Van Dijk, gak berani gocek, tapi apapun itu kita lagi-lagi gak memanfaatkan peluang dengan baik. Ujung-ujungnya malah kebobolan lewat gol gak penting aja. Firmino itu, gue udah takut banget. Firmino tuh emang tipikal gitu tuh, golnya aneh-aneh. Dia ngegolinnya gak nengok ke gawang loh. Itu disebutnya no look goal gitu ya. Dia kan nyundul ke belakang gitu. Bisa dikatakan salah satu andilnya Bastoni, positioningnya nggak tepat secara postur, padahal Firmino kalah kan dibanding Bastoni. Tapi yang lebih parah lagi, di sisi ujung tiang jauhnya nggak ada yang jaga. Harusnya ada pemain yang jaga tiang jauh. Biasa Brozovic atau Hakan ada di situ seingat gue. Tapi kenapa kemarin nggak ada ya? Gue juga bingung. Kalau pertandingan sepak bola cuman sampai 75 menit, Inter udah treble winner sekali. Kita kayak gini tuh udah berulang kali. Gue bisa maklumi karena kedalaman skuad kita berbeda. Liverpool di pertengahan babak kedua aja dia langsung masukin Firmino. Kemudian di menit 59 dia masukin 3 pemain sekaligus ya teman-teman ya. Ada Henderson masuk, kemudian ada Diaz masuk. Itu udah siapa lagi satu lagi ya? Henderson, Diaz, sama Diaz kan penyerang. Henderson, pokoknya di 2 gelandang. Oke, kita masuk. Dan parah banget kalau dari catatan gue nih, Keita harganya 63 juta, Diaz 60 juta, Diego Jota 40 juta, Firmino 35 juta. Gila, 35 juta aja di tahun 2015. Ini skuad kita yang masuk. Alexis oke lah. Gagliardini sama Ranocchia main di Liga Champion babak 16 besar. Ini udah gila. Tapi di satu sisi gue ngeliat Perisic gila nih. Ini Gosens bisa gak nih nyingkirin Perisic nih? Perisic lagi gila-gilanya nih. Lebih gila dibandingin dia jadi penyerang kiri. Hakan Calhanoglu tadi malam juga bermain sangat bagus. Terus siapa lagi? Menurut gue 2 pemain itu, Dumfries juga bagus. Cuma Zeko banyak yang mengkritik. Kalau gue mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat untuk teman-teman, kita berbeda pendapat nih. Zeko kalau menurut gue ya memang dia role-nya seperti itu. Dia tipikal mundur, membuka ruang, memberikan kesempatan pemain lain untuk masuk gitu ya, memancing back. Lautaro yang parah. Lautaro itu udah 10 pertandingan gak mencetak gol. Udah dia menjadi pemain yang paling banyak melakukan shot 26 dan gak ada yang gol itu loh yang aduh ini parah banget sih. Terus gue baca tweet-tweetnya anak Milan juga pada ngejek-ngejek. Nih ya kalau teman-teman baca media Inggris The Sun, itu aja sampai ngomong, dia tuh The Sun, media Inggris tahu sendiri kan, dia paling bias, paling suka muji-muji tim Inggris, apalagi kalau berhadapan dengan negara lain gitu ya. Mereka pasti mengedepankan Inggrisnya, menghiraukan Inggrisnya. Tapi di The Sun mengomentari pertandingan Inter Liverpool, dia bilang gini, Inter 0 Liverpool 2, Firmino and Salah memberikan kemenangan menakjubkan di kandang lawan, walaupun tim Italianya si Inter mendominasi pertandingan. Jadi The Sun aja mengakui bahwa Inter menguasai pertandingan. Jarang-jarang media Inggris sampai ngomong gitu. Tapi ya mau menguasai pertandingan, shot on target kita 0. Aduh udah sampai gak ngerti lagi gue mau ngomong apa, udah capek banget. Golnya Liverpool gak ada build up, kita berani build up. Dan golnya Liverpool lagi-lagi gol kebobolannya Inter lagi-lagi loh. Itu si Handanovic emang refleksnya udah keterlaluan sih. Terus yang paling gue senang juga tadi malam Ultraman, si Vidal di bawah pengaruh minuman keras dan mainnya bagus. 3 gelandang Liverpool tuh Fabinho, Thiago Alcantara sama siapa tadi malam satu lagi ya, Fabinho sama siapa namanya, Elliot. Ya
mereka nggak semewah yang kita bayangkan kan. Wah nih apa namanya penguasa Liga Inggris, baru juara Liga Champions, terus Liga Inggris sekarang peringkat 2. Tapi ya kalau dilihat dari pertandingan tadi malam, Inter bermain gagah berani. Tapi lagi-lagi soal stamina, soal pengalaman menjadi pembeda. Musim depan kalau kita mau lebih bagus lagi, jelas kita harus punya penyerang yang lebih tajam, yang satu peluang satu gol gitu ya. Handanovic si Zeko ada peluang di depan gawang, bukannya di shot dia malah ngoper ke Dumfries dan akhirnya jadi kepotong bolanya. Jadi ya itulah permasalahan utama kita. Sementara dari Inzaghi gue sih nggak ada masalah. Inzaghi juga dibilang di sesi konferensi pers dia bangga dengan permainan anak asuhnya. Skriniar di konferensi pers setelah pertandingan juga bilang bahwa di Liga Champion detil-detil kecil sangat mempengaruhi pertandingan. Kita membuat kesalahan dalam dua set piece dan dia mencetak gol dari memanfaatkan kesalahan kita tersebut. Ini sangat memalukan. Kita mengeluarkan banyak energi tetapi kita mendominasi pertandingan tapi tidak bisa mencetak gol. Wah, ini para Skriniar jadi ngeritik penyerang juga nih. Pergi ke Anfield to be really tough ini akan sangat berat. Kita akan memberikan yang terbaik supaya bisa comeback. We did what he set up to do. If you don't score, you get punished. Kita telah kita melakukan hal yang sesuai dengan rencana kita. Tapi kalau kita nggak mencetak gol ya kita akan dihukum. Ini dihukum tuh artinya kalah. Ini persis seperti yang kita lakukan ketika melawan Madrid, kata Skriniar gitu. Kemudian Zeko bilang bahwa hal yang terlewat dari pertandingan tadi malam adalah mencetak gol. Kita bermain sangat baik, tapi ketika sudah kebobolan kita akhirnya buyar fokusnya. Kita menekan Liverpool sehingga mereka bermain long ball. We hardly gave anything away until their goal. Jadi kita memang udah bekerja keras banget sampai dengan kebobolan kita hancur mentalnya. Ini memalukan ketika kita kebobolan lewat corner di mana kita biasanya mencetak gol lewat corner. Ini dapat terjadi karena they will punish you if you don't score. Ini bisa mereka menghukum kita karena kita tidak bisa mencetak gol. Itu Zeko. Kemudian kalau dari kayaknya ada satu lagi yang konferensi pers Inzaghi. Dia bilang kita bermain sangat baik, sayangnya kita tidak bisa mencetak gol. Kita layak mendapatkan hasil yang lebih baik dari ini. We well behind a goal from a set piece. We fell, kita kalah. Kita jatuh karena kebobolan dari set piece. Ini hasil yang sangat memalukan. Tapi kalau dari konferensi persnya Klopp gitu semua juga muji bahwa Inter bermain baik, Perisic bermain baik. Tapi ya gue setuju banget dengan pendapat dari Twitter resmi yang mengatakan bahwa permainan bagus aja nggak cukup. Kalau dari teman-teman gimana? Memang Zeko ya teman-teman, kemarin pas live banyak banget yang nggak suka sama Zeko. Kalau gue jujur aja Zeko menurut gue ya memang perannya di situ. Dia tujuannya bukan untuk mencetak gol doang, dia untuk membuka ruang. Yang lebih gue persalahkan Lautaro Martinez sih. Udah masih muda, udahlah kasih nomor 10 ke pemain yang lebih layak lah. Ambil Dybala aja deh kalau gitu, jual aja Lautaro. Nggak nanggung gitu, pendek tapi nggak bisa gocek. Sundul juga lebih sering kalah. Nggak jelas. Ya udah teman-teman, kita minggu ini akan menghadapi Sassuolo dan tanpa Brozovic berarti kemungkinan besar lini tengah kita adalah Barella, Hakan Calhanoglu dan Ultraman atau mungkin Gagliardini kali ya. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya, tetap semangat, bye bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.